Saya penasaran dengan yang Bapak bawa di tas tadi. Oh, itu tadi ya. Iya. Tolong pegangkan ya. Iya. Jadi Port iya. Java Island, Pak. Iya, Mas. Pulau Ini jadi Jawa. Pulau Jawa, tetapi dari sebuah citra yang menonjolkan topografinya. Oke. Jadi bentang alamnya. Jadi ini sengaja saya topografi apa yang dominan di Pulau Jawa ini. Di Pulau Jawa. Jadi kalau kita lihat secara dominan topografi di Jawa itu, Pulau Jawa itu ya sebuah pulau gunung api ya. Wow. Jadi dari sekitar 127 gunung api yang ada di Indonesia, itu 20-30% itu ada di Pulau Jawa. Wah, Ya. banyak. Jadi Banyak banget. kalau Anda dari Sumatera, kemudian juga dari Jogja sendiri itu pengen ke Merapi ya, memang tempatnya untuk belajar gunung api ya. Saya kebetulan asli Jogja, Pak. Jadi, wah, pengen tahu lebih banyak soal Merapi. Apalagi saya dari jauh, Pak. Wah. Oke. Lanjut ya. Ya, Jadi kedua ada apa nih, Pak? Jadi kita sudah tahu tadi bahwa Jawa itu secara karakter umum dia adalah sebuah pulau gunung api. Lalu kalau kita kaitkan dengan fenomena global, jadi pulau-pulau gunung api di Indonesia antara lain Jawa itu adalah bagian dari yang disebut Ring of Fire, di mana jalur gunung api itu melingkari hampir seperti ring gitu di lautan Pasifik gitu. Jadi fenomena gunung api di Jawa itu bagian dari fenomena global. Lalu bagaimana kejadiannya atau cara terbentuknya? Itu karena kita tahu bahwa negara Republik Indonesia kita ini itu kan dia didorong atau dibentur oleh Indo-Australia ya. Dan ini adalah ini ya. Jadi ini Indo-Australia itu menunjam ke bawah Pulau Jawa, lalu dia menghasilkan disebut busur gunung api. Oke. Ya, jadi Next, Pak. jadi gunung api di Jawa itu salah satu yang paling terkenal itu adalah Merapi ya. Lokasi Merapi ya, ternyata kalau kita lihat di peta ini itu dia membentuk sebuah kesatuan dengan topografi di Menoreh. Kemudian di sisi timur itu ada perbukitan Batur Agung. Jadi ada Prambanan, ada Klaten, ada Patok. Ya kalau di Jogja itu di sebelah. Dan ini membentuk sebuah tinggian juga pegunungan Batur Agung. Ini ada berhubungan nggak tiga ini, Pak? Tiga Kelihatannya titik ini. Nanti secara alamiah ketiga lokasi ini itu membentuk sebuah area ya, area yang kita sebut sebagai dataran Yogyakarta. Dan kalau Merapi ini sesuatu yang dinamis, dia erupsi dan dia dianggap sebagai salah satu gunung api yang paling aktif, berarti isi dari dataran Jogja, batuan atau yang diendapkan di dataran Jogja, itu tidak lain sumbernya adalah dari Merapi. Dan Anda lihat posisi Merapi di utara, kalau kita ke selatan itu sudah langsung berhubungan dengan pantai selatan. Ya, laut selatan. Berarti fenomena gunung sampai ke laut itu ada semua di Yogyakarta. Sehingga kehadiran Merapi itu menjadi sebuah fenomena alam yang menentukan ya, untuk sifat Yogyakartanya sendiri maupun bagaimana Merapi itu berinteraksi dan mempunyai dinamika yang menentukan keberadaan Yogyakarta. Dan kalau kita lihat bentuk Merapi itu ternyata tidak kerucut sempurna ya, tidak kerucut tunggal ya, tapi ada lekuk-lekuknya, ada bagian-bagian yang lain. Dan menurut peneliti kegunung apian, kompleks Merapi ini itu
tidak single cone, tidak single kerucut yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa bagian. Di bagian yang menyisakan Gunung Turgo ini, Bukit Turgo, Ya. ini ternyata bagian kompleks Merapi yang paling tua. Dan kemudian ada lagi yang disebut Geger Boyo, atau ini bagian dari Old Merapi, dari Merapi tua. Dan baru kemudian Merapi yang sekarang ini itu adalah kerucut yang tumbuh di atasnya ini. Oh. Merapi itu dibangun oleh sebuah peristiwa yang awalnya itu sangat menakutkan ya, yaitu dia menghancurkan, jadi eksplosif. Jadi fase Gunung Turgo kalau dia menyisakan tinggal yang bagian-bagian yang sedikit ini, berarti dulu bagian besarnya adalah sudah apa? Sudah Hancur kemana-mana. Ya, lalu kemudian muncul di tengahnya, ya, konstruktif, Ya. muncul Membentuk Merapi, sini, Merapi tua. Ya kan, konstruktif lagi. Lalu tidak lama setelah konstruktif menghancurkan diri lagi, meletas lagi secara eksplosif dan menyisakan yang disebut Soma Rim. Soma itu artinya puncak, rim itu adalah cincin. Jadi ini adalah bagian tertinggi dari Merapi tua. Lalu kalau kita lihat penanggalannya, ya, jadi ada 3 ini ya. Jadi yang di bawah ini adalah Proto Merapi. Jadi Merapi yang purba, itu umurnya adalah lebih tua dari 5.000 before BC, itu adalah before Christ ya. Jadi sebelum sekarang. Jadi 5.000 tahun yang lalu. Dan kemudian pada 0, jadi pada tahun 0, jadi 2.000 tahun yang lalu itu baru muncul Merapi tua. Old Merapi ya, Merapi itu. Old Merapi. Jadi yang tadi disebut Geger Boyo itu. Ya. Baru di tahun 2000 Ya. masuki kita punya Merapi yang sekarang. Merapi. Jadi ini fasenya sudah destruktif menyisakan Ya. Geger Boyo, dan sekarang adalah fase konstruktif. Dan di fase konstruktif inilah Merapi itu terkenal. Dia mempunyai sebuah tipikal Merapi. Itulah keterkenalan Merapi di seluruh dunia, yang disebut tipe letusan Merapi. Jadi Merapi type eruption, yaitu gugurnya kubah lava. Nah, kemudian dengan sifat-sifat Merapi yang mempunyai perkembangan yang menarik ya, memunculkan sebuah hikmah bahwa lorong yang tadi kita lihat itu ternyata suburnya luar biasa. Lorong yang Merapi Jogja, sampai ke Parangtritis. Sampai ke Parangtritis. Lorong Yogyakarta itu. Airnya juga banyak, ya kan? Kemudian nah seperti tempat kita ini aja, di sekitar kita ini. Ini 2010, ini tempat ini gundul, tapi tidak sampai 5 tahun 10 tahun sudah bertumbuhan banyak hijau-hijau ini ya Pak ya. Jadi tanaman itu sebetulnya menjelaskan bahwa betapa produk eruption itu tidak semuanya merugikan. Ya. Justru itulah yang kemudian memunculkan sebuah kearifan lokal dari masyarakat Merapi. Oh ya. Memberikan kesuburan kehidupan yang baru nih. Iya. Ya, jadi kalau sekarang itu Merapi dan sekitarnya itu sudah dinobatkan oleh UNESCO menjadi cagar alam biosfer Merapi Merbabu, karena UNESCO itu sudah mengakui betapa intim, betapa lekat hubungan antara dinamika Merapi yang seperti itu, erupsi terus menerus, tapi ada dinamika manusianya, betul. Jadi muncullah sebuah kearifan lokal bahwa sumbu Merapi pantai selatan itu harus dipandang tidak hanya menakutkan, tetapi harus menjadi sebuah sumber kehidupan gitu. Yang harmoni ya Pak. Menarik sekali ya Mas Yules. Ini kita cheers dulu. Ini Pak. Banyak ilmu baru. Iya, tos dulu. Terima kasih banyak Pak. Belum
puas gitu. Tentu. Karena saya juga masih ingin mencari tempat-tempat yang bisa menjelaskan setelah peristiwa, katakanlah sebelum peristiwa 2010 itu tempat mana ya yang kira-kira bisa mewakili sebuah perjalanan erupsi Merapi Dan terbentuknya ya, gunung yang terdahulu ya Pak. saya mau cari tempat lain sih. Anda mau ikut nggak nanti? Menarik. Ya itu. kalau saya sih jelas mau. Jelas. Boleh Pak, nanti kita ikut Pak. Biar mendapatkan ilmu baru. Oke. Oke, tas dulu. Are you ready? Walking. Oke, siap. Jalan-jalan lagi kita. Oke.